Halo semuanya, welcome to Medfortech ID, sama gue Wilhans, dan seperti yang kalian udah lihat di thumbnail atau di judul, hari ini kita akan nge-review sebuah headphone dari Sennheiser, yang tipenya PXC550 Mark II. Sebelumnya tuh udah pernah ada yang versi pertamanya, dan ini adalah versi yang keduanya. Nah sebenarnya alasan gue nge-review headphone itu simpel aja, soalnya kalau gue lihat di YouTube itu jarang atau bahkan nggak ada nih YouTuber Indonesia yang nge-review headphone yang satu ini. Kebanyakan dari mereka itu ya nge-review dari Sony yang tipenya WH-1000XM4. Emang sih bener, kalau secara segmentasi atau target market, headphone ini tuh sering banget di head-to-headin dibandingin sama Sony yang tadi. Tapi gua tuh bikin video ini cuma sebagai referensi aja buat kalian supaya kalian tuh ada opsi lain. Nggak cuma Sony tapi ternyata ada Sennheiser. Tapi di video kali ini gua nggak akan ngebandingin keduanya, tapi lebih fokus untuk nge-review yang satu ini aja. Pertama kita lihat dulu aja boxnya. Di bagian depan sini ada gambar headphone-nya yang tipenya PXC550 Mark II dan ada logo Sennheiser. Buat kalian yang belum tahu, ini tuh brand dari Jerman yang udah malang melintang di dunia audio profesional. Di bagian bawahnya sini juga ada beberapa fitur singkat, kayak bisa untuk music and calls, pengoperasiannya juga udah touch control, ada voice assistant access, dan juga active noise cancelling. Di bagian kanannya ada tulisan kalau ini udah support untuk produk Apple dan juga Alexa built-in. Dan untuk konektivitas Bluetooth-nya udah 5.0 yang juga support kodek AAC, FTX, dan juga FTX Low Latency. Di bagian sebelah kiri ada informasi mengenai aplikasinya dan juga isi dari kotak ini yang nanti akan kita bahas lebih lanjut aja. Dan untuk bagian belakangnya ada highlight dari keunggulan-keunggulan yang ditawarin sama headphone ini. Nah, kesan mewahnya tuh baru bisa kita rasain pas kita buka kotaknya. Jadi di dalam sini ada carrying case, berisi headphone-nya, dan juga beberapa aksesoris. Kalau di bagian luarnya cuma ada buku panduan aja yang menurut gue ini lumayan penting. Soalnya fitur dari headphone ini tuh lumayan banyak ya. Lanjut kita lihat ke isi dari case-nya. Yang pertama pastinya ada headphone-nya. Terus di sini kita juga dapat travel adapter. Kemudian ada audio cable buat kita kalau mau pakai wired mode. Dan juga ada micro USB buat ngecas headphone ini. Oke, pertama mungkin kita bahas ke build quality-nya dulu kali ya. Bahan dasar dari Sennheiser PXC550 Mark II ini tuh dari plastik, tapi solid banget di sini. Dan kalau kita angkat, ini tuh bobotnya cukup ringan ya, di 227 gram aja. Terus kalau kita lihat, material untuk ear cup-nya di sini dari kulit sintetis yang empuk banget dan juga breathable. Jadi dipakai buat dengerin lagu berjam-jam harusnya nyaman. Buat panas sih sebenarnya tetap ada, tapi karena clamp force-nya ini enak, jadi telinga kita tuh nggak sakit. Lanjut untuk headband-nya, di bagian atasnya di sini juga dari kulit, dan untuk adjustment-nya di sini dari besi yang premium. Soalnya kalau kita tarik-tarik gitu ada kayak semacam stopper atau relnya. Buat ukurannya juga cukup besar, dan kayaknya ini tuh cocok buat kuping di kebanyakan orang. Dan pastinya ini super fleksibel, kita tekuk-tekuk juga nggak ada masalah. Secara desain, Sennheiser PXC550 Mark II ini adalah over-ear Bluetooth headphone dan memang didesain oleh Sennheiser buat traveler atau dipakai jalan-jalan. Jadi kalau misal kalian perjalanan panjang di pesawat atau di transportasi umum, ini cocok banget. Ditambah lagi desainnya yang full hitam tanpa aksen silver, bikin tampilannya juga makin mewah. Buat desain ear cup-nya juga di sini modern banget, bentuknya nggak terlalu bulat dan juga bisa dilipat. Jadi misalnya mau digantung di leher itu nggak norak. Dan gak cuma itu, tapi dia juga ada fitur on-off. Jadi di sini cukup unik ya. Kalau misalnya lagi mode kayak gini kan headphone-nya mati. Tapi kalau misalnya kita lipat, dia tuh bakalan otomatis nyala. Dan di sini juga ada satu fitur lagi. Jadi kalau di sini ada fitur auto pause sama auto play. Kalau kita misalnya lagi dengerin lagu, terus kita lepas dari telinga kita, dia tuh lagunya bakal otomatis ke pause. Dan kalau kita pasang headphone-nya lagi ke telinga kita, dia bakalan otomatis play lagi lagunya. Terus di bagian ear cup yang kanan, di sini ada beberapa tombol. Kayak di sini kan ada audio jack. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai headphone ini buat dicolok ke laptop atau ke smartphone yang masih ada audio jacknya, ini juga bisa. Satu hal yang perlu kalian tahu juga, jadi pas kita pakai headphone-nya dalam keadaan wired mode, dia tuh nggak nguras baterai. Jadi kayak kita pakai headphone yang nggak ada Bluetooth gitu. Lanjut lagi, di sini juga ada tombol buat active noise cancelling. Di sini ada beberapa pengaturan. Kalau angka 0 ini artinya active noise cancelling-nya off. Kalau kita geser mentok, itu artinya maksimum active noise cancelling. Dan kalau kita geser ke tengah yang level 1, di sini ada dua pilihan. Ada adaptif buat nyesuaiin kebisingan sekitar, dan wind mode buat ngurangin suara angin yang ada di sekitar.
yang tentunya bisa diatur lewat aplikasinya yang nanti akan gua bahas juga. Selain itu, di sini juga ada satu tombol lagi yang kalau kita pencet, ini fungsinya buat manggil voice assistant kayak Siri, Alexa, Google, atau apapun lah. Dan satu lagi ada micro USB port. Di sini sayangnya belum Type-C, padahal hampir semua gadget zaman sekarang kayaknya udah pakai Type-C. Tapi di sini sisi positifnya ternyata kalau misalnya kita pakai micro USB-nya, kita colokin ke laptop, misalnya kita mau pakai buat Zoom meeting, mikrofonnya itu ternyata bisa berfungsi. Suatu fitur yang aneh tapi nice. Dan sebetulnya ada satu tombol lagi yang tersembunyi di balik handle dari earcup-nya. Ini adalah switch buat nyala-matiin Bluetooth-nya. Ngomongin soal ketahanan baterainya, Sennheiser PXC550 Mark II ini diklaim bisa bertahan sampai 30 jam, tapi itu kalau misalnya kita pakai di mode wired dan juga active noise cancellingnya kita nyalain. Dan kalau misalnya kalian di mode Bluetooth, terus active noise cancellingnya kita nyalain terus-terusan, itu bisa sekitar 20 jaman. Masih lumayan awet kan? Dan juga untuk pengecasannya, sekali ngecas tuh 0 ke 100% butuh waktu sekitar 3 jam. Oh iya, ada fitur keren lain lagi di headphone ini. Jadi, dia itu udah touch control. Kalau misalnya kita tap di bagian earcup sebelah kanan ini, dia tuh bisa ngejalanin berbagai perintah. Kayak contohnya tap sekali buat play atau pause, slide ke depan buat next song, ke belakang buat previous song. Terus kalau misalnya kita geser ke depan dan hold, ini tuh buat forward. Terus buat naikin volumenya kita bisa slide ke atas, slide ke bawah buat kecilin volume. Dan sebenarnya masih ada lagi fitur-fitur lainnya, kayak contohnya buat phone calls. Kalau kita tap sekali itu buat angkat telepon, kalau kita hold itu bisa reject telepon dan lain-lain. Tapi nanti mungkin lebih lengkapnya gue akan kasih link aja untuk smart controlnya lebih lengkap kayak gimana. Dan di headphone ini juga ada transparency mode. Jadi kalau misalnya kita lagi pakai headphone-nya, terus kita tap 2 kali, dia akan masuk ke mode transparency. Tapi di sini perlu diingat dulu, kalau mode transparency-nya itu cuma bisa aktif pada saat lagunya itu lagi nggak di play. Jadi nggak bisa barengan ya, transparency mode-nya pas lagi dengerin lagu. Dan sekarang kita udah ada di aplikasinya, yaitu Smart Control. Kalau misalnya tadi gue udah jelasin sebelumnya, di headphone ini kan ada switch untuk atur active noise cancelling. Nah, di aplikasi ini tuh bisa diatur lebih lengkap lagi. Kayak contohnya nih, sekarang itu posisinya di noise cancellation off. Dan kalau misalnya ini kita geser, nah, jadi di bagian nomor 1 itu ada adaptif, dan kalau misalnya kita pencet, di sini kita bisa ganti juga ke anti-wind. Jadi perbedaannya apa? Kalau anti-wind itu dia ngurangin kebisingan dari sekitar kita dengan cara mengurangi suara angin yang ada di sekitar. Jadinya suara kita tuh bisa, kita dengerin lagu bisa lebih jelas. Sedangkan kalau yang adaptif itu lebih kayak dia nyesuaiin secara otomatis, background suara apa yang mengganggu itu dikurangin. Oke, lanjut lagi. Kalau misalnya kita atur lagi, nah di posisi yang ini, di level 2, itu noise cancellation-nya itu maksimal. Jadi ini bener-bener ngurangin background noise yang mengganggu saat kita dengerin lagunya. Terus nggak cuma itu aja, jadi di sini juga ada pengaturan untuk EQ. Kita pencet dulu. Nah, yang pertama di sini ada neutral. Neutral itu adalah settingan awal default dari bawaan pabriknya. Jadi ini suara yang normal kita dengerin pas kita dapetin, yang bener-bener balance. Kalau misalnya kita pindah ke klub itu kayak bassnya itu lebih di enhance, jadi lebih boomy gitu. Terus kalau misalnya kita ke movie, ini cocok untuk nonton movie, nonton film, karena suara ledakan atau suara-suara gema-gema itu terasa lebih, soundstage-nya tuh lebih luas gitu. Terus juga di sini ada speech. Kalau ini tuh lebih fokus ke vokal. Misalnya kalian mau pakai headphone ini buat dengerin podcast, itu cocok banget. Nah, terus yang terakhir ada director atau custom settings. Kalau custom settings itu lebih kayak pengaturan EQ secara manual. Tapi kalau misalnya kita lihat nih, ini agak berbeda sama pengaturan EQ di software-software audio biasanya. Soalnya kalau di sini tuh cuma bisa diganti kayak, misalnya contoh yang mau di-boost tuh apa? Apakah ke voice-nya, apakah ke suara dentuman. Terus untuk spesialnya nih, kita juga bisa atur mau jaraknya dekat, medium, ataupun jauh. Jadi semakin luas soundstage-nya gitu. Terus untuk reverb-nya juga di sini bisa diatur. Kalau low itu ya gemaknya nggak sekenceng yang medium ataupun yang high. Dan yang terakhir ada fitur yang namanya DLC. Kalau DLC itu suara bass
di volume rendah itu lebih dioptimalkan lagi. Dan ini adalah pengetesan mikrofon dari Sennheiser PXC 550 Mark II yang gue tes di kamar gue sendiri. Di sini karena suasananya sepi, jadi gue nggak nyalain ANC-nya. Dan gimana menurut kalian kualitas suara mikrofon dari headphone ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan ini adalah kualitas mikrofon dari Sennheiser PXC 500 Mark II. Dan di sini suasananya di outdoor, ada suara angin dan juga suara pesawat lewat. Dan di sini kita aktifin active noise cancelling-nya. Gimana kualitas suaranya menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Buat sound quality-nya, gua rasa udah nggak perlu diraguin lagi. Jadi Sennheiser PXC 550 Mark II ini tuh suaranya udah clear banget, bassnya juga nendang, dan frekuensi di mid-nya juga enak banget. Buat soundstage juga menurut gua ini luas. Dan kalau misalnya kalian masih mau atur-atur lagi, kayak misalnya special sound ataupun reverb, itu kan masih bisa dilakuin lewat aplikasinya tadi. Cuma mungkin ada sedikit catatan kecil aja dari gua. Untuk frekuensi high-nya mungkin bisa sedikit lebih ditingkatin lagi. Tapi overall, sebenarnya kalau untuk dengerin berbagai genre musik sih, headphone yang satu ini udah cocok dan bisa banget. Ada satu fitur lagi yang belum gue sebutin, jadi headphone itu ngedukung fitur dual Bluetooth connection. Jadi kalau kalian mau connect ke dua device sekaligus, itu bisa, tapi bukan berarti dia bisa play dua lagu secara barengan. Tapi misalnya kita play lagu di satu HP, misalnya lagu di device lain bakalan stop dan sebaliknya. Oke, gue rasa itu aja sih yang bisa gue bahas buat headphone yang satu ini. Kalau kalian emang lagi nyari headphone premium dan kalian punya budgetnya, gue rasa Sennheiser PXC 550 Mark II ini bisa jadi pertimbangan kalian. Dan untuk harganya, headphone yang satu ini tuh dibanderol di angka Rp3.899.000 yang bisa kalian beli di berbagai e-commerce. Dan menurut gue ini harganya udah cukup murah ya. Soalnya pertama kali dirilis, harganya itu dipatok di Rp6 juta. Dan segitu aja video review kita kali ini. Thank you buat kalian semua yang udah nonton. Like dan juga subscribe kalau misalnya kalian suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.